Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para mahasiswa semua. Kali ini bertemu kembali dengan saya pengajar dari Biokimia Umum di Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Kali ini kita akan mempelajari terkait dengan metabolisme karbohidrat gitu ya. Jadi metabolisme karbohidrat kita sudah sama-sama tahu bahwa karbohidrat itu merupakan sumber energi utama kita. Kita biasa di pagi hari makan sarapan gitu ya, baik roti ataupun nasi gitu, itu merupakan sumber karbohidrat. Nah, bagaimana metabolismenya? Itu kaitannya bagaimana nanti proses energi itu dihasilkan dari karbohidrat yang kita konsumsi, itu kita akan pelajari di metabolisme karbohidrat. Apa kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan kali ini? Jadi setelah mempelajari materi ini, Anda semua diharapkan mampu menjelaskan metabolisme karbohidrat. Jadi ini menjadi penting ya. Metabolisme karbohidrat apa utama seperti apa? Kemudian diagram skema lintasan metabolisme karbohidrat secara sederhana. Kemudian mampu menguraikan aspek-aspek penting terkait metabolisme karbohidrat dan energi yang dihasilkan, mulai dari jenis, substratnya, jenis metabolismenya berarti ini ya, substrat untuk terjadinya metabolisme, produk akhirnya, tempat berlangsungnya proses metabolisme itu, tahapan secara umum dan regulasi secara umum. Jadi itu hal-hal yang penting yang harus Anda perhatikan di pertemuan kali ini. Secara sederhana, karbohidrat dapat diperoleh dari makanan. Kemudian fungsi utama karbohidrat adalah menghasilkan energi, terutama melalui proses yang disebut dengan glikolisis. Glikolisis ini adalah sebagai sumber utama yang substratnya adalah glukosa. Jadi ini tahap pertama, ini adalah glikolisis ya. Bagaimana glukosa itu diubah menjadi gliseraldehyde 3 fosfat. Dalam prosesnya ini membutuhkan ATP ya. Dalam prosesnya membutuhkan ATP. Kemudian gliseraldehyde 3 fosfat menghasilkan pirufat. Dalam prosesnya juga menghasilkan ATP. Dalam proses perubahan ini ada 4 ATP yang dihasilkan, sehingga 2 ATP ini bisa digunakan untuk mengembalikan ATP yang telah digunakan, sehingga dalam satu proses glikolisis kita menghasilkan ATP, 2 molekul ATP. Nah, karena ini fosforilasi oksidatifnya terjadi di substrat, di tingkat substrat, maka istilah ini disebut dengan fosforilasi oksidatif tingkat substrat gitu ya. Yang ini salah satunya di ATP ini. Jadi ini ATP yang dihasilkan ini merupakan salah satu fosforilasi oksidatif tingkat substrat. Di glikolisis ada itu ya. Glikolisis ada itu. Jadi ketika Anda makan tentunya ada beberapa bahan makanan yang harus dihasilkan. Yang dalam hal ini glukosa, fruktosa, dan galaktosa. 3 senyawa inilah yang bisa masuk ke dalam sel untuk diproses glikolisis. Ya, untuk bisa diproses di glikolisis dalam sel. Jadi seperti kita pelajari di minggu lalu bahwa dalam proses pencernaan itu harus dihasilkan dicerna menjadi molekul-molekul yang sederhana yang siap masuk ke dalam sel sehingga digunakan dalam proses metabolisme. Nah, termasuk karbohidrat ini yang nanti monosakarida yang dihasilkan adalah dalam bentuk glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Fruktosa dan galaktosa nanti bisa diubah menjadi glukosa di dalam hati, ya, dalam hati, sehingga nanti glukosa inilah yang nanti akan digunakan di dalam proses yang disebut dengan glikolisis, begitu ya. Nah, ini untuk pati dan senyawa pati ini terdiri dari beberapa ini ya bagian ya. Pati ini disebut dengan ada bagian yang disebut dengan amilosa dan amilopektin ya. Amilopektin cabangnya ini ya, percabangannya ini adalah amilopektin. Sementara kalau dalam bentuk yang rantai lurus ini adalah amilosa. Nah, tentunya karena amilopektin ini ada ikatan yang disebut ini ya, ikatan alfa 16. Ya, ikatan alfa 16. Kalau di sini ada ikatan alfa 14 glikosidik ikatannya ya, amilosa dan amilopektin. Nah, nanti
Dari amilosa ini nanti akan menghasilkan maltosa dan sedikit glukosa, sehingga ini dari hasil pencernaan. Ya, prosesnya akan lebih panjang untuk amilopektin karena ada itu ya. Nah, ini bagaimana proses itu terjadi? Ya, Anda perhatikan di sini hidrolisis oleh disakaridase di saluran usus ya. Nanti kayak laktosa, maltosa, sukrosa ini akan menghasilkan beberapa senyawa. Nanti glukos, galaktosa, glukosa, fruktosa, dan manosa ya. Di intraseluler yang bisa masuk ke dalam glikolisis adalah glukosa 6-fosfat. Nah, triosa fosfat, fruktosa juga bisa diubah menjadi triosa fosfat dan fruktosa 6-fosfat ya. Triosa fosfat ini bisa masuk ke dalam glikolisis karena ada satu bagian yang terkait triosa fosfat. Manosa ke fruktosa, fruktosa juga bisa masuk, fruktosa 6-fosfat bisa masuk ke dalam glikolisis ya. Kemudian glukosa 1-fosfat. Ini glukosa 1-fosfat yang nanti harus diubah dulu menjadi glukosa 6-fosfat supaya bisa masuk ke dalam glikolisis. Nah, ini cara kerja enzim amilase. Cara kerja enzim amilase. Enzim amilase berarti enzim yang terkait dengan pencernaan di sini ya. Enzim yang terkait dengan pencernaan. Nanti ya, ini ikatan glikolisik, berarti ini adalah amilopektin ya. Amilopektin. Ini amilase bekerja memotong ikatan 1,4 menjadi maltosa dan maltotriosa, glukosa, limit dextrin. Limit dextrin itu bisa berarti oligosakarida 4 hingga 10 glukosa. Jadi itu kerja amilase ya. Bagaimana respon fisiologis sebenarnya? Nah, respon fisiologis metabolisme karbohidrat bisa terjadi karena respon kadar glukosa dalam darah. Jadi ketika kadar glukosa dalam darah meningkat, dalam tubuh kita itu ada trigger bagaimana kita memacu atau mengurangi glukosa dalam darah menjadi normal. Sehingga salah satu mekanismenya adalah beberapa metabolisme itu bisa berlangsung ya. Metabolisme mulai dari glikolisis ya. Glikolisis berarti oksidasi glukosa ya. Glikogenesis, sintesis glikogen, jalur pentosa fosfat, oksidasi glukosa yang lain yang nanti menghasilkan produk lain yang berbeda. Kemudian oksidasi pirufat, jadi meneruskan dari glikolisis ya. Kemudian siklus asam citrat meneruskan juga glikolisis, kemudian disimpan sebagai cadangan lemak. Jadi kalau misalnya sisa, ini berarti disimpan sebagai cadangan lemak. Jadi itu menjadi problem. Jadi kalau kondisi ini Anda telah terpenuhi, maka yang akan terjadi adalah ini, ya, disimpan sebagai cadangan lemak, sehingga orang gemuk karena berarti terlalu banyak makan, terus kemudian kurang aktivitas, sehingga simpanannya lebih banyak lemaknya, gitu ya. Tetapi ketika glukosa darah menurun, dalam darah, maka perlu adanya asupan glukosa dalam darah itu. Makanya ketika tidak ada asupan makanan, maka akan terjadi glikogenolysis. Jadi mendegradasi glikogen menjadi glukosa gitu ya. Atau gluconeogenesis. Jadi membentuk glukosa dari substrat non karbohidrat gitu ya, gluconeogenesis. Jadi ini prinsip dasar dari proses metabolisme karbohidrat. Ini adalah lintasan metabolisme karbohidrat. Jadi lintasan metabolisme karbohidrat. Jadi ini glukosa, ya. Glukosa ini titik poin pentingnya. Ada glikogenesis, berarti sintesis ya, sintesis ke glikogen. Glikogenolisis berarti degradasi glikogen menjadi glukosa. Terus kemudian ada yang disebut dengan gluconeogenesis, berarti non karbohidrat menjadi glukosa ya. Glikolisis, oksidasi glukosa. Jadi glukosa itu ada dua oksidasi ya, yaitu glikolisis dan pentosa fosfat pathway. Nanti kalau glikolisis nanti outputnya adalah ini. Jadi output akhirnya adalah ATP H2O CO2. Ini yang output akhirnya ya. Outputnya. Glikolisis menghasilkan pirufat, nanti pirufat masuk ke dalam siklus Krebs.
Siklus asetil-CoA, dari asetil-CoA nanti akan menghasilkan berbagai elektron transport, molekul yang berenergi tinggi begitu ya. Nah, nanti molekul yang berenergi tinggi ini masuk ke dalam elektron transport system. Dari elektron transport system akan menghasilkan ATP dan ATP yang sehingga bisa dimanfaatkan dalam energi. Begitu ya. Titik-titiknya ada glycogenesis, ada pentosa fosfat tadi yang sudah saya jelaskan ya. Glycogenesis, siklus Krebs, ini siklus Krebs, citric acid, kemudian sistem transport elektron. Nah, ini penjelasannya. Untuk ke dalam siklus Krebs bisa dari asam amino atau dari asam lemak begitu ya. Tapi ini kita akan fokus ke karbohidrat saja terkait dengan bagaimana dari glikolisis ke siklus Krebs. Glikolisis itu dengan nama lain adalah salah satu Embden-Meyerhof pathway ya, terjadi di sel sitosol. Itu yang pentingnya ya, terjadi di sel sitosol. Kemudian glikolisis merupakan oksidasi molekul glukosa. Oksidasi molekul glukosa bisa dalam berbagai kondisi. Di yeast misalnya itu dalam kondisi yang anaerob sehingga terfermentasi ya, hipoksi atau anaerob condition. Kemudian bisa juga di yeast menghasilkan laktat ya, 2 etanol dan 2 CO2. Kemudian misalnya di otot, jaringan eritrosit ini menghasilkan laktat ya, dalam kondisi yang anaerobik ya, dalam kondisi anaerobik. Tapi dalam kondisi aerobik ini nanti akan menghasilkan molekul piruvat ini, molekul piruvat. Terus kemudian nanti dari molekul piruvat menghasilkan CO2, asetil-CoA ya. CO2 dan juga asetil-CoA. Dari asetil-CoA ini akan masuk ke dalam siklus Krebs atau disebut dengan citric acid cycle. Nanti akan menghasilkan 4 CO2 dan 4 H2O. Nah, ini biasanya yang banyak dimanfaatkan oleh tumbuhan, hewan, dan juga banyak mikrobial dalam kondisi yang aerobik ya, kondisi yang ada oksigen ya yang terjadi. Sehingga hasil akhir dari piruvat masuk ke dalam mitokondria itu, nah posisinya ada di mana saja? Posisinya di sini itu, misalnya di sini itu ada di mitokondria, ya piruvat masuk ke dalam mitokondria. Kayak siklus Krebs dan juga fosforilasi oksidatif. Ini nanti kan dari sini ke fosforilasi oksidatif ya. Di sini fosforilasi oksidatif nanti akan menghasilkan energi, ya dalam bentuk ATP misalnya. ATP. Nah, nanti saya jelaskan di bawahnya terkait bagaimana mekanismenya. Nah, ini jalur glikolisis. Perhatikan di sini ada beberapa enzim penting ya. Ada beberapa enzim penting yang harus Anda perhatikan di sini. Jadi ada heksokinase atau glukokinase ya. Glukokinase. Heksokinase ada ini enzim pentingnya. Nomor 1 itu menandakan heksokinase, nomor 2 fosfoisomerase, fosfofruktokinase, nomor 3, nomor 4 aldolase, nomor 5 triosa fosfat isomerase. Jadi ini 1 sampai 5 itu merupakan enzim yang terkategori preparatory fase ya. Artinya terjadi fosforilasi glukosa dan selanjutnya diubah menjadi gliseraldehydia 3-fosfat. Jadi ini ya, gliseraldehydia 3-fosfat dan dehidroksiaseton fosfat. Jadi ini molekul inilah nanti akan diubah menjadi dari molekul 6 karbon glukosa menghasilkan molekul 3 karbon. Gitu ya. PF fase pembayaran gitu ya. Jadi oksidasi konversi dari gliserol di 3-fosfat menjadi piruvat dan juga berlangsung pembentukan ATP dan NADH. Jadi dalam proses preparatif fase ini
perlu ada penambahan fosforilasi. Nah, fosforilasi dalam proses fosforilasi itu menggunakan ATP. Dalam prosesnya ini menggunakan dua molekul ATP, ya. Sementara pada ini adalah oksidasi gliserol D3 fosfat. Dalam prosesnya menghasilkan piruvat, ya. Produk akhirnya di pay-off fase ini menghasilkan piruvat. Kemudian selain itu berlangsung juga pembentukan NADH dan ATP ya. ATP 4 ATP di situ. Di sini 4 ATP sehingga kalau total energi yang dihasilkan adalah 2 ATP. 2 ATP plus 2 NADH. Gitu ya. 2 ATP plus 2 NADH. Nah, reaksi pertama ini sangat regulated, ya, karena merupakan reaksi kunci di sini. Jadi glukosa diubah menjadi glukosa 6 fosfat itu terfosforilasi. Ini dikatalisis oleh isomer enzim, ya ini heksokinase dan glukokinase. Ini merupakan enzim yang isomer, enzim yang sama ya kurang lebih, tapi dia namanya berbeda karena lokasinya yang berbeda. Yang enzim heksokinase itu besar di sel otot, di selain hati dan pankreas ya. Allosteroik oleh produk akhirnya sama, mempunyai afinitas tinggi terhadap glukosa. Jadi dia dihambat oleh produk akhirnya. Jadi piruvat ini misalnya begitu, atau glukosa 6 fosfat ini ketika tinggi dia bisa menghambat enzim ini. Nanti kita lihat, perhatikan terkait dengan enzim ini. Kalau glukokinase ada di hati dan pankreas, ada di hati dan pankreas, namanya glukokinase. Sama ya, mekanisme kerjanya sama terkait dengan aktivitas enzim ini. Baik, ini adalah fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase ini yang kedua ya, fosfofruktokinase. Maaf, di sini harusnya yang ketiga. Fosfofruktokinase karena ini merupakan enzim kunci yang kedua, yang adanya di sini ya, fosfofruktokinase. Fosfofruktokinase dikatakan oleh fosfofruktokinase satu ya di sini ya, fosfofruktokinase. Berarti diperhatikan di sini. Ini enzim-enzim kuncinya tuh ini ya, heksokinase, fosfofruktokinase, terus kemudian fosfoenol piruvat kinase. Ya. Piruvat kinase nomor 10 ya, piruvat kinase. Ini merupakan enzim-enzim kunci yang perlu Anda perhatikan ya, yang akan mengatur berlangsungnya glikolisis. Ini Anda perhatikan. Nah, bagaimana terkait energi yang dihasilkan? Ya, terkait energi yang dihasilkan. Tadi di tahap awal kita udah tahu ya, di tahap awal menghasilkan 2 mol piruvat. 2 molekul piruvat. 1 mol glukosa menghasilkan 2 mol piruvat. Reaksi keseluruhan seperti ini ya. Ini harusnya ini ya. Ini tanda panah begini. Ini 2 piruvat dan seterusnya. Nah, ATP yang dihasilkan ini. ATP NADH, 2 NADH, reaksi 7 dan 9 ada 2 kali 2 ATP, ya kan? Terus reaksi 1 dan 3 masing-masing 1 ATP yang digunakan, berarti minus 2 ATP. Jadi sekitar 4 ATP, ini sekitar 5 ATP ya. Jadi total energi yang dihasilkan untuk glikolisis itu sekitar 7 ATP. Gitu ya, 7 ATP. Nah, inilah yang disebut dengan fosforilasi pada tingkat substrat. Jadi ATP dihasilkan tidak melalui fosforilasi oksidatif, tapi fosforilasi terjadi pada tingkat substrat. Reaksi 1 dan 3 merupakan fase persiapan glikolisis ya, yang membutuhkan 2 molekul ATP yang tadi sudah saya ceritakan. Nah, ini glikolisis anaerob. Glikolisis anaerob itu berarti kondisinya respirasi tidak berjalan karena fosforilasi oksidatif ya. Kalau fosforilasi oksidatif berarti harus ada kondisi oksigen.
Artinya kalau anaerob berarti ini tidak terjadi ya, respirasi. Begitu. Kemudian hasil akhirnya adalah ini, laktat. Ya, laktat hasil akhirnya dan NAD+. Nah, NAD+ inilah diperlukan selalu tersedia untuk kelangsungan glikolisis ya. Glikolisis karena pembentukan NADH butuh substrat ini. Butuh substrat ini ya, glycerol 3 fosfat menjadi glycerol 1,3 bifosfat. Tadi reaksi yang kita tahu ya, reaksi di dalam reaksi glikolisis. Energi yang dihasilkan sama ya. Di sini sekitar 2 molekul ATP. Ya, 2 molekul ATP yang dihasilkan di proses ini. Kalau tadi yang kondisi aerob yang dihasilkan adalah sampai 7 molekul ATP. Tapi kalau kondisi anaerob karena piruvat tidak dihasilkan di sini, tapi piruvat diubah menjadi laktat, maka di sini menghasilkan 2 molekul ATP. Nah, kalau di eritrosit bagaimana? Di eritrosit berarti kondisinya di sel darah merah. Di sel darah merah tidak memiliki mitokondria dan inti sel, ya, tidak memiliki mitokondria dan inti sel. Jadi respirasi sel dan siklus Krebs tidak terjadi. Jadi gitu ya, di eritrosit itu respirasi sel dan siklus Krebs tidak terjadi, sehingga oksidasi glukosa di eritrosit selalu menghasilkan asam laktat, ya, karena mitokondria dan inti sel tidak ada. Ya, asam laktat jadi sehingga dihasilkan. Kemudian glikolisis dalam eritrosit mamalia ada jalan samping yang bertujuan untuk menghasilkan 2,3 bifosfoglycerat yang berfungsi membantu melepaskan ikatan HbO2 atau oksihemoglobin menjadi Hb dan O2. Jadi ini ya 2,3 bisfosfoglycerat. Ini merupakan hal penting 2,3 bisfosfoglycerat itu. Jadi kalau kita lihat di sini 2,3 bifosfoglycerat ya. Kalau di sini ada fruktosa 1,6 bisfosfat. 1,3 bisfosfoglycerat. Ya di sini ya. 1,3 bisfosfoglycerat tapi di situ 2,3 bisfosfoglycerat karena dia berarti ada titik yang menghubungkan ke sini, ke bagian yang 1,3 bisfosfoglycerat ini. Oke. Dan nanti perlu diperhatikan terkait itu. Nah, fungsinya kaitannya untuk membentuk itu. Jadi nanti bisa diubah 2,3 bisfosfoglycerat menjadi 1,3 bisfosfoglycerat sehingga bisa masuk ke dalam glikolisis. Gitu ya. Titik poinnya dari glikolisis ada jalan samping yang bertujuan untuk membentuk merupakan bagian substrat dari glikolisis ya. Substrat yang berfungsi glikolisis. Nah, fungsinya 2,3 bisfosfoglycerat itu untuk membantu melepas ikatan HbO2 oksihemoglobin menjadi Hb plus O2. Nah, ini jalur ininya ya. Jadi glukosa dan ini setengah mol ya. Glukosa menghasilkan gliserol di 3 fosfat ya. Karena setengah mol tadi kan harusnya kalau 1 mol berarti gliserol di 3 fosfat sama dihidroksiaseton fosfat. Nah, di sini titik poinnya di sini ya. 1,3 bisfosfoglycerat tadi yang bagian berarti fase pembayaran ya. Ini ada juga dengan enzim bisfosfoglycerat mutase ya. Enzim bisfosfoglycerat mutase menghasilkan 2,3 bisfosfoglycerat. Menghasilkan 2,3 bisfosfoglycerat. Nah, nanti akan terhubung lagi dengan itu masuk ke dalam 3 fosfoglycerat. Nanti menghasilkan piruvat sebenarnya secara tidak langsungnya gitu. Jadi ini adalah jalur glikolisis pada eritrosit. Ingat, pada eritrosit dalam kondisi yang tidak ada sel mitokondria dan inti sel. Sehingga akan menghasilkan titik-titik yang fungsi kaitannya dengan fungsi ini. Jadi intinya nanti akan menghasilkan NADH di sini. NADH di sini ya, NADH di sini. Nah, ini terkait NAD+ dan NADH itu menjadi penting
untuk glikolisis. Baik, kita masuk ke gluconeogenesis. Tadi berarti pembentukan glukosa. Ini berarti kita mempelajari sumber-sumber ini ya, sumber-sumber glukosa dari bahan non karbohidrat atau bukan karbohidrat. Jadi metabolisme gluconeogenesis itu bagaimana menyiapkan glukosa dalam tubuh makhluk hidup dari molekul-molekul non karbohidrat. Ini bisa berlangsung di hati dan ginjal, lokasi terjadinya. Kemudian bisa substratnya non karbohidrat, berarti termasuk dalam ini asam laktat, ini misalnya dari otot atau eritrosit. Kemudian gliserol, misalnya dari hidrolisis jaringan triasilgliserol dari jaringan lemak atau glukosa. Kemudian asam amino glukogenik, jadi asam amino yang bisa diubah menjadi glukosa itu glukogenik. Asam propionat berarti asam 3 karbon ya pada ruminansia. Jadi pada intinya gluconeogenesis ini bagaimana ketika tubuh atau ketika dalam darah tidak ada kekurangan glukosa sehingga tubuh tidak dapat menghasilkan dari makanan atau tidak mendapatkan makanan sehingga perlu asupan glukosa lebih lanjut sehingga proses gluconeogenesis itu bisa terjadi. Jadi kondisinya seperti itu ya. Nah, ini beberapa jalur terkait dengan prosesnya itu ya. Jalur gluconeogenesis berarti kebalikan dari glikolisis. Bisa kebalikan dari glikolisis, tapi ada titik-titik kunci yang glikolisis itu menjadi yang gluconeogenesis itu perlu terjadi tidak berkebalikan dengan glikolisis. Jadi kenapa ini terjadi? Karena dalam kondisi Anda berpuasa misalnya, itu kita tetap memerlukan glukosa, asupan glukosa secara terus-menerus. Karena glukosa sebagai sumber energi itu diperlukan untuk sistem saraf dan juga eritrosit. Eritrosit kita, sel eritrosit dan sel saraf. Saraf itu memerlukan glukosa secara langsung sebagai sumber energinya. Nah, di sini ada enzim kunci terkait glukolisis adalah pirufat karboksilase. Ya, fosfenol pirufat karboksilase, fruktosa 1,6 bisfosfatase dan glukosa 6 fosfatase. Ya, glukosa 6 fosfatase. Ini glukosa 6 fosfatase, fruktosa bisfosfat Ini beberapa enzim ya yang menjadi penting. Jadi nanti tolong diperhatikan enzim-enzim kunci itu. Nah, ini asam amino glukogenik. Jadi asam amino glukogenik ini adalah asam amino yang bisa diubah menjadi glukosa. Ya. Yang bisa diubah menjadi pirufat mulai dari alanin, sistein sampai tritopan, menjadi succinyl-CoA, itu valin termasuk isoleucine, menjadi fumarat itu fenilalanin, tirosin, oxalostat ada asparagin, aspartat, alfa ketoglutarate ada arginin dan seterusnya. Jadi silahkan nanti dihafalkan saja ya terkait dengan senyawa-senyawa ini. Nah, dalam proses metabolisme karbohidrat ada yang disebut dengan siklus Cori. Siklus Cori ini merupakan metabolisme yang menghubungkan antara hati, ini hati ya, ini hati dengan otot, ya, hati dengan otot ya, hati dengan otot, ini otot, ini jaringan otot, ini sel hati, gitu. Hubungannya apa? Hubungannya adalah glukosa yang dihasilkan oleh hati diberikan ke otot, digunakan untuk menghasilkan laktat. Laktat digunakan ke hati melalui gluconeogenesis ya, menghasilkan glukosa. Jadi begitu ya. Jadi hubungannya antara hati dan otot. Jadi hubungan siklus Cori itu berarti siklus glukosa laktat antara hati dan otot. Laktat dihasilkan oleh hati, otot, glukosa dihasilkan oleh hati
melalui menggunakan laktat, melalui gluconeogenesis dari laktat yang diperoleh dari otot gitu. Kemudian ada siklus glukosa alanin. Sama, ini siklus glukosa alanin berarti antara hati dan otot, tetapi ini hubungan antara glukosa yang dihasilkan oleh hati melalui gluconeogenesis dengan substrat alanin. Alanin ini diperoleh dari otot, ya. Alanin diperoleh dari otot, ya. Alanin diperoleh dari otot. Otot, alanin ada substratnya adalah glutamat. Glutamat itu diperoleh dari degradasi otot protein dalam otot, sehingga konversi atau interaksi antara reaksi antara glutamat dengan pirufat dengan enzim alanin transferase transaminase menghasilkan alanin dan alfa ketoglutarate. Nah, alanin inilah yang ditransfer ke hati untuk bisa digunakan melalui gluconeogenesis yang ada di dalam hati menghasilkan glukosa. Begitu ya, terkait dengan siklus glukosa alanin. Nah, ini beberapa enzim kunci yang terkait dengan tahapan proses glikolisis dan gluconeogenesis. Yang positif artinya aktivator, yang negatif berarti artinya inhibitor. Jadi contohnya misalnya di enzim kunci fosfoenol fruktokinase. Fosfofruktokinase adalah enzim kunci yang ada di sel di proses glikolisis, ya. Fosfoenol fruktokinase. Nah, ini ditingkatkan dengan adanya substrat fruktosa 26 bisfosfat dan AMP, tapi dia dihambat oleh ini ATP dan sitrat. Dihambat oleh ATP dan sitrat. Sementara kebalikannya untuk enzim kunci fruktosa 16 bisfosfatase yang ini untuk gluconeogenesis, ya. Ini untuk gluconeogenesis itu ditingkatkan ketika sitrat itu diproduksi. Sitrat ini menghambat, jadi dia dihambat oleh produk akhirnya, ya. Dihambat oleh produk akhirnya, sitrat, ya. Nah, ini berarti kan siklus sitrat ini kan. Oke. Kemudian tapi ini ditingkatkan oleh produk sitrat dari siklus Krebs, ya. Ketika sitrat tinggi, maka dia ditingkatkan untuk produksi glukosa gitu. Sementara ini dihambat oleh fruktosa 26 dan dihambat oleh AMP. Jadi kebalikannya dari ini, ya. Kebalikannya dari ini. Dan seterusnya. Jadi ini Anda perhatikan termasuk ini heksokinase. Heksokinase dihambat oleh glukosa 6-fosfat, ya, sebagai produk dari heksokinase. Glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi ketika glukosa 6-fosfat berlebihan, maka menghambat ini untuk menghentikan konversi menjadi glukosa 6-fosfat dari glukosa oleh heksokinase. Silakan nanti dipelajari secara mandiri terkait dengan beberapa aktivator dan juga inhibitor di enzim-enzim kunci glikolisis dan gluconeogenesis. Jadi kalau dari sini Anda tahu, ya, enzim-enzim kuncinya. Baik, kita akan masuk ke heksosa monofosfat shuttle atau disebut juga dengan jalur pentosa fosfat. Jadi ini metabolisme yang lain yang terkait dengan oksidasi glukosa. Kalau tadi oksidasi glukosa di glikolisis menghasilkan pirufat, kalau di sini tidak bertujuan untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP, gitu, ya. Jadi pirufat nanti bisa masuk ke dalam siklus Krebs menghasilkan asetil CoA. Dari asetil CoA nanti bisa diubah menghasilkan senyawa-senyawa yang berelektron tinggi atau berenergi tinggi sehingga masuk ke dalam fosforilasi oksidatif atau respirasi yang nanti menghasilkan ATP di situ. Nah, di sini nanti Anda akan memperhatikan terkait dengan berbagai tempat. Ini aktif, ya. Jalur pentosa fosfat ini mulai dari hati. Ini ada lokasi tempat berlangsungnya, ya. Lokasi tempat berlangsungnya. Ini ada kelenjar mamai, laktasi, dan seterusnya. Kelenjar tiroid, eritrosit. Tetapi dia tidak ditemui di sel otot. Jalur pentosa fosfat tidak ditemui di sel otot. Gitu, ya. Terdapat dua fase, ya. Dua fase, yaitu fase oksidatif. Oke, terdapat dua fase di sini, yaitu fase oksidatif ini. Fase oksidatif nanti akan menghasilkan NADH
berarti ada 2 molekul NADH dan pentosa fosfat. Ya, pentosa fosfat. Di sini yang disebut dengan ribulosa 5-fosfat. Kemudian dari fase oksidatif ini menghasilkan NADH dan juga 2 NADH dan juga ribulosa 5-fosfat. Ada fase yang disebut dengan non oksidatif. Di fase non oksidatif nanti ribulosa akan diubah menjadi gliseraldehyda 3-fosfat dan fruktosa 6-fosfat. Nah, ini akan terkait dengan yang disebut dengan tahapan glikolisis ya. Ini karena ini senyawa yang ada di antara glikolisis. Ya, glikolisis ada di sini. Jadi nanti kalau terhubung. Gitu ya. Nah, ini ya terkait non oksidatif reaksi dan juga oksidatif reaksi. Jadi ini yang oksidatif reaksi, ini yang non oksidatif reaksi. Jadi kurang lebih tahapannya secara detailnya adalah seperti ini. Jadi silakan nanti dipelajari lebih lanjut. Apa fungsinya? Ada beberapa fungsi yang ada di ini. Jadi NADH dan kaitannya dengan jalur pentosa fosfat. Pembentukan NADH itu misalnya untuk digunakan NADPH merupakan molekul berenergi tinggi yang biasanya digunakan untuk biosintesis. Jadi berbeda dengan NADH ya. NADH itu biasanya digunakan untuk pembentukan energi dalam bentuk ATP. Tapi kalau NADPH digunakan untuk biosintesis berbagai biomolekul yang ada di dalam tubuh makhluk hidup itu. Ya, begitu. Kemudian di eritrosit, NADPH itu biasanya untuk mereduksi glutation teroksidasi menjadi glutation tereduksi ya. Ya ini glutation di NADPH itu berfungsi sebagai itu. Kemudian glutation tereduksi membebaskan eritrosit dari H2O2 kaitannya dengan ini H2O2 sehingga nanti penimbunan H2O memperpendek umur eritrosit karena kalau H2O2 tinggi akan menjadi masalah karena eritrosit akan cepat terdegradasi, rusak gitu ya, akan cepat rusak sehingga perlu adanya pencegahan. Nah, pada umumnya sebenarnya gini, makanya menjadi penting kaitannya dengan antioksidan gitu ya, antioksidan dalam tubuh. Ini kan glutathione ini merupakan antioksidan dalam tubuh ya, antioksidan endogen. Kalau antioksidan eksogen makanya itu sangat diperlukan sehingga proses penuaan sel itu bisa dicegah sehingga karena misalnya radikal superoksida radikal atau H2O2 yang berlebih dalam darah itu menjadi berkurang sehingga itu bisa dikurangi. Kalaupun misalnya glutathione peroxidase itu tinggi, tentu itu bisa menjadi kapasitas antioksidan dalam sistem endogen dalam tubuh. Ya, begitu ya. Nah, ini peranan NADPH dan glutathione terkait dengan mencegah sel yang bisa terdegradasi karena peningkatan reaktif oksigen spesies. Ya, reaktif oksigen spesies yang ada di dalam sel itu. Ada endogen yang ditambahkan misalnya ada eritrosit misalnya oksidan ya. Ini juga antioksidan menjadi alternatif lain misalnya untuk diberikan. Nah, ini hubungan glikolisis dengan jalur pentosa fosfat. Jadi tadi yang saya sudah cerita, ada jalur pentosa fosfat itu akan menghasilkan ribulosa 5-fosfat. Nanti ribulosa 5-fosfat bisa menghasilkan gliseraldehyda 3-fosfat dan juga fruktosa 6-fosfat. Jadi ini nanti menghasilkan ini titik poinnya. Kemudian jalur pentosa fosfat itu dapat berlangsung kalau kondisi glukosa terfosforilasi juga sama berarti ya, substratnya berarti antara bergerak ke sini atau bergerak ke glikolisis. Gitu ya. Substratnya sama ya, glukosa 6-fosfat. Nah, titik poinnya nanti ada di sini. Nah, nanti molekul-molekul inilah yang nanti dihasilkan oleh lintasan-lintasan ini. Baik, kita masuk ke glikogenesis, artinya sintesis glikogen dari glukosa. Sintesis glikogen dari glukosa ini berlangsung di hati dan otot.
Tahapan reaksinya sintesis glukosa 1-fosfat yang pertamanya. Terus sintesis UDP glukosa. Terus kemudian sintesis glikogen dari bentuk UDP glukosa. Jadi tahapannya kurang lebih ada 3 tahapan itu ya. Glukosa 1-fosfat, kemudian UDP glukosa, kemudian sintesis glikogen dari UDP glukosa. Uridin difosfat ya, uridin difosfat ini dalam bentuk substratnya. Substrat yang artinya yang tahapannya adalah glukosa 1-fosfat. Sementara kalau tadi di oksidasi glukosa 6-fosfat ya. Gitu. Kemudian enzim dalam sintesis glikogen ini ada enzim glikogen sintase atau sintase ini membentuk ikatan alfa 1,4 glikosidik dari glikogen ya. 1,4 glikosidik dari UDP glukosa di sini ya, UDP glukosa. Ini glikogen sintase nanti akan menghubungkan ya rantai-rantai ini ya, satu dengan yang lainnya. Kemudian ada enzim percabangan, branching enzim. Branching enzim itu untuk membentuk percabangan. Untuk membentuk percabangan ya, rantai yang cabang. Dan seterusnya. Menurut seperti pohon, jadi kalau misalnya pohon selalu bertambah, gitu ya, cabang-cabangnya selalu bertambah dan juga bertambah rantai lurusnya. Jadi ini mendefinisikan sebagai glukosa ini ya. Kotak-kotak ini adalah glukosa yang dihubungkan oleh ikatan 1,4 glikosidik. Ini percabangannya adalah sama, titik percabangannya adalah ikatan 1,6 glikosidik. Nah, antara ikatan 1,4 glikosidik nanti enzim yang berperan untuk menggabungkannya adalah glikogen sintase atau sintetase atau sintase. Sementara untuk membentuk percabangan adalah branching enzim, disebut dengan terkait dengan pembentukan glikogen ini. Nah, ini adalah kebalikannya. Glikogenolisis, jadi proses degradasi glikogen ya, dari proses degradasi glikogen ada dalam otot dan hati. Tujuannya kalau dalam otot yang menghasilkan energi bagi otot, hasil akhirnya bisa piruvat atau laktat ya, masuk ke dalam jalur glikosis di otot. Nanti hasil akhirnya. Kalau dalam hati, tujuannya adalah untuk menurunkan kadar glukosa ke darah di antara waktu makan, ya, 2 waktu makan, makan atau puasa begitu ya. Glukosa 6-fosfat akan diubah menjadi glukosa di sini, ya. Glukosa ini menjadi tanda panah ya. Yang dikatakan oleh glukosa 6-fosfatase. Jadi itu prosesnya. Ini beberapa enzim yang berperan terkait dengan misalnya enzim glukosa 6-fosfatase di hati, ginjal, epitel usus, kemudian enzim glikogen fosforase ini nanti memutus ikatan alfa 1,4 glikosidik dari glikogen. Di branching enzim, kebalikannya branching enzim tadi ya, memutus ikatan alfa 1,6 glikosidik. Hasil akhir pemecahannya adalah tadi substratnya ya. Substratnya hasil akhir pemecahannya glukosa 1-fosfat dan glukosa 1-fosfat bisa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan enzim fosfoglukomutase atau fosfoglukomutase. Fosfoglukomutase. Ini bahasa Indonesianya ya. Bahasa Indonesia seperti ini, fosfoglukomutase. Ini bahasa Inggrisnya seperti ini. Oke. Nah, ini adalah metabolisme galaktosa, fruktosa, dan gula penting lainnya. Jadi pada intinya yang harus Anda pahami adalah yang bisa masuk ke dalam glikolisis ataupun pentosa fosfat adalah ini, glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat. Nah, bagaimana senyawa karbonhidrat yang lain? Misalnya galaktosa. Nah, galaktosa itu harus diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Ini jalurnya. Ya, galaktosa ini jalurnya. Melalui UDP glukosa, melalui glukosa 1-fosfat
nanti glukosa 6-fosfat mulai fosfoglukomutase. Fosfoglukomutase ya. Jadi fosfatnya dirubah dari di posisi C nomor 1 ke posisi nomor 6. Dan seterusnya ya. Jadi konsepnya begitu ya. Nanti Anda pelajari kayak misalnya fruktosa ya. Fruktosa kita sekarang fruktosa. Fruktosa ada dua titik untuk bisa masuk ke dalam glikolisis. Yang pertama bisa masuk langsung ke heksokinase. Enzim heksokinase nanti diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Ya, fruktosa 6-fosfat bisa masuk ke dalam atau bisa masuk di antara ini gliseraldehyde 3-fosfat karena fruktosa ini bisa oleh fruktokinase bisa menghasilkan fruktosa 1-fosfat. Nanti fruktosa 1-fosfat aldolase menghasilkan gliseraldehyde dan dehidroksiaceton fosfat. Nanti bisa masuk ke dalam bentuknya adalah gliseraldehyde 3-fosfat. Jadi itu bisa masuk ke situ. Jadi ada dua titik untuk fruktosa. Fruktosa masuk dalam glikolisis dan seterusnya ya. Silakan nanti Anda pelajari untuk masing-masing senyawa yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke dalam siklus asam sitrat atau sering disebut dengan siklus Krebs ya. Siklus asam sitrat atau sering disebut dengan siklus Krebs. Nah ini siklus Krebs ini karena ditemukan oleh Hans Krebs ya, Hans Krebs. Ini mengubah pirufat menjadi asetil-CoA, kemudian masuk ke dalam siklus asam sitrat atau disebut dengan carboxylic acid cycle, PCA cycle ya, PCA cycle. Nah, molekul-molekul metabolit yang masuk dalam siklus sitrat tidak hanya berasal dari karbohidrat, tapi banyak ya, mulai dari protein, lipid, semua jalur katabolisme nanti berpusat ke asam sitrat ini karena untuk menghasilkan energi. Jadi pada siklus asam sitrat, seluruh metabolit yang masuk dioksidasi menghasilkan CO2. Ya, ini semua dioksidasi menghasilkan CO2. Ya, CO2 dan GTP, guanin trifosfat. Nah ini siklus asam sitrat ya. Siklus asam sitrat mulai dari asetil-CoA ya. Ini asetil-CoA ini C2 ya, asetil-CoA. Nanti masuk ke dalam siklus asam sitrat ada C6 ya. Karena membentuk oxaloacetat. Ya, 2 karbon untuk senyawa karbon berenergi 6 membentuk sitrat. Nah, oxaloacetat ini sitrat C6 berkarbon 6. Ini sitrat. Kemudian nanti seterusnya nanti akan menghasilkan beberapa senyawa mulai dari NADH, ada NADH itu 3 ya. Ada 3 NADH, ada FADH2, ada GTP, dan ada 2 molekul CO2 yang dihasilkan. Ya, 2 molekul CO2. Nah, ini reaksi lengkapnya. Ini Anda perhatikan reaksi lengkapnya dari proses ini. Ya, reaksi lengkap dari proses ada enzim-enzimnya. Ini oxaloacetat 4 karbon menghasilkan 6 karbon dengan asetil-CoA. Ini produk awalnya sitrat. Terus kemudian proses menghasilkan ATP, FADH2, GTP guanin trifosfat ini ya, GTP. Nah, ini nanti yang bisa masuk ke dalam yang disebut dengan apa namanya fosforilasi oksidatif. Nanti masuk dalam fosforilasi oksidatif. Jadi secara stoichiometri atau energetika, siklus asam sitrat ini akan menghasilkan berapa ATP. Jadi kalau ya kita bisa coba hitung di sini. Coba hitung asetil-CoA nanti akan menghasilkan 3 molekul NADH, 1 molekul FADH2 dan 1 molekul GTP. Bila glikolisis dan dekarboksilat disertakan, glikolisis ya, berarti ada glukosa di sini. Masuk glikolisis nanti akan menghasilkan, maka akan menghasilkan
karena asetil CoA-nya berarti menghasilkan 2 ya. Di sini kalau glukosa, karena ini 6 karbon ya. 6 karbon berarti ini akan menghasilkan 6 CO2. Berarti kalau ini 10 NADH. 10 NADH. 3 itu dari siklus samsitrat ya. 3 dari 1 dari glikolisis. 2 FADH2. 2 4 molekul ATP dari itu kan. Kemudian dari ini apa namanya glikolisis ya. Kemudian kalau siklus samsitrat tidak banyak ATP yang terbentuk secara langsung, sebelumnya ATP diperoleh secara tidak langsung melalui reoksidasi NADH dan FADH2 yang berlangsung secara estergonik. Jadi 1 molekul NADH itu setara dengan 2,5 ATP atau 1 FADH2 setara dengan 1,5 mol ATP. Sehingga total itu bisa diperoleh 32 ATP. Dari mana aja? Dari 10 NADH 2 kali 25 ATP, 2 FADH2 1,5 ATP, 3 ATP. Terus kemudian ini 4 mol ATP dari ini ya, dari glikolisis sehingga menghasilkan nanti sekitar 32 ATP. Nah, ini dari glikolisis. Ya, jadi hasilnya sekitar 32 ATP. Nah, ini kira-kira seperti ini. Tahapannya yang secara stoichiometri 30 sampai 32. Jadi kalau misalnya asumsinya di sini 2 NADH itu 3 atau 5. Jadi kalau 5 berarti 32. Gitu ya. Ini titik-titiknya yang dihasilkan. Ini tahap awal preparasi. Ada 2 molekul ATP yang digunakan. Ini 2 NADH yang dihasilkan. Ya. Terus ini ada 4 molekul ATP yang dihasilkan dari glikolisis. Oke. Terus dan seterusnya ya. Dan seterusnya ini tahapan yang menghasilkan ATP. Jadi sekitar 30 atau 32 ATP yang bisa. Jadi silakan nanti ini dipelajari. Ini adalah terkait dengan tugas ya, terkait dengan tugas mandiri yang harus Anda lakukan untuk mengevaluasi seberapa Anda paham terkait ini. Berapa jumlah energi yang dihasilkan dari glikolisis anaerob, fermentasi asam laktat dan etanol, glikolisis aerob, bagaimana metabolisme manusia selain glukosa, galaktosa dan fruktosa dan manosa, berapa total energi yang dihasilkan dari siklus substrat dan senyawa apakah yang dihasilkan. Misalnya itu silakan ini menjadi latihan pemahaman secara mandiri. Nah, tadi saya cerita terkait dengan pembentukan energi pada fosforilasi tingkat substrat. Ini adalah fosforilasi oksidatif yang berlangsung di mitokondria. Ya. Jadi semua makhluk hidup itu melangsungkan ini ya, fosforilasi oksidatif yang merupakan metabolisme untuk menghasilkan energi yang berlangsung di dalam kondisi yang aerob ya. Aerob. Jadi berlangsungnya ada di mana? Di mitokondria. Ya. Ini merupakan oksidasi yang nanti terkait dengan aktivitas ATP ase. Nanti adanya gradien proton. Ya, gradien proton ini nanti akan menginduksi terjadinya pembentukan ATP dalam tubuh ya. Yang ATP nanti akan digunakan tubuh untuk berbagai aktivitas ya, termasuk dalam hal ini adalah proses metabolisme itu sendiri ya, dan ini berlangsungnya ada di mitokondria. Nah, ini gambaran lainnya terkait dengan mitokondria ini. Mitokondria itu adalah sebagai organ sel yang berfungsi sebagai power source ya untuk menghasilkan energi.
ya, menghasilkan energi. Jadi ini ada beberapa tahapan. Nah, ada sistem kompleks yang ada di dalam mitokondria fosforilase oksidatif itu. Jadi mulai kompleks 1, kompleks 2, kompleks 3, kompleks 4. Nah, kompleks 4 di sini ya, kompleks 5. Nah, kompleks 5 itu adalah ATP itu sendiri ya, ATP ase itu sendiri ya yang disebut sini. Oke, kita coba ke ini sama ya di sini. Oke. Nah, di bagian ini ada beberapa senyawa yang spesifik, yang kayak NADH itu masuknya dalam kompleks 1. Jadi ada beberapa titik 1, kemudian koenzim Q, kedua, ketiga. Jadi makanya satu molekul NADH itu bisa menghasilkan sekitar 3 ATP, karena asumsinya begitu ya, melewati 4 kompleks ini. Kalau FADH2 itu melalui kompleks 2. Gitu ya. FADH2, kalau GTP seperti ini melalui ATP itu sendiri. Ya, ini adalah tahapannya. Nah, ini berarti membran sel. Membran sel. Dia berarti aktivasi ini sistemnya ada di membran sel mitokondria. Sementara ada di matriks mitokondria itu adalah terkait dengan siklus Krebs-nya. Siklus Krebs-nya ada di matriks mitokondria. Dan ini terkait dengan lokasi sistemnya. Jadi proses respirasi itu sendiri dalam kondisi anaerob nanti akan menghasilkan 2 mol ATP. Dalam kondisi anaerob menghasilkan 2 mol ATP. NADH direoksidasi secara langsung melalui produksi pyruvat menjadi laktat atau etanol. Itu bedanya ya. Sementara dalam kondisi sel aerob ini akan menghasilkan 4 mol ATP. 4 mol ATP, kemudian 10 mol NADH dan 2 mol FADH2. Ini di siklus Krebs ya. 4 mol ATP di glikolisis. Ya, ini sama anaerob 2 mol ATP di glikolisis. Kemudian ini direoksidasi, kedua molekul berlangsung melalui transfer elektron secara bertahap dari bentuk teroksidasi hingga tereduksi hingga oksigen. Jadi ini ya, ini dalam kondisi yang glikolisis, ya, glikolisis. Dalam kondisi yang oksidatif, ya, melalui ini sampai tahapan sampai teroksidasi. Oke, ya itu yang kondisi-kondisi itu yang harus dipelajari dengan baik. Transport elektron atau fosforilase oksidatif kurang lebih sama tadi ya, ada NADH dehidrogenase, suksinat dehidrogenase dan seterusnya. Jadi organisme nanti akan mendapatkan pembawa-pembawa elektron melalui sitokrom, melalui ini ya, kompleks 1, 2, melalui ubiquinon Q ini, kemudian sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sampai nanti ke ATP sintase untuk menghasilkan ATP. Jadi itu siklus fosforilasi atau lintasan metabolisme fosforilase oksidatif bagaimana menghasilkan ATP, ya, yang bisa berlangsung. Nah, ini fosforilase oksidatif terkait dengan kompleks yang polipeptidanya. Kompleks 1 itu terdiri dari enzim NADH dehidrogenase atau NADH koenzim Q reduktase. Kompleks 2 suksinat dehidrogenase atau suksinat koenzim Q reduktase. Kompleks 3 itu sitokrom C koenzim Q oksidoreduktase. Kompleks 4 sitokrom oksidase. Kompleks 5 itu ATP sintase yang nanti ujungnya menghasilkan ATP itu ada di kompleks 5 ya. Nah, kalau ukurannya paling besar adalah kompleks 1. Ya, sekitar 25 polipeptida dengan ukuran sekitar 800 kilodalton. Nah, ini adalah intinya sebenarnya sama ya, yang gambar-gambar ini dengan tadi yang saya sudah jelaskan, bagaimana aliran elektron itu mulai dari kompleks 1 atau kompleks 2 ditransfer ke kompleks 5 untuk bisa menghasilkan
mengaktifasi ATP sintase sehingga ATP itu bisa dihasilkan, gitu ya. Ini adalah potensial reduksi elektron kariernya. Jadi ini terkait dengan bagaimana untuk elektron yang masuk rantai respirasi sebagai NADH, reaksi keseluruhan diberikan bersama seperti ini ya. NADH plus H setengah O2 sama menjadi NAD plus H2O. Jadi ini terkait dengan ini ya, terkait dengan hasil akhirnya. Jadi ini sebagai substratnya. Baik, ini reduksi elektronnya semakin turun ke bawah ya terkait dengan kilojoule relatif terhadap O2-nya. Terus kemudian ini proses fosforasi. Kurang lebih sama ya gambaran ini terkait dengan gambar-gambar yang sebelumnya saya uraikan. Silakan dipelajari secara mandiri. Baik, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi metabolisme karbohidrat. Jadi kurang lebih apa yang bisa saya berikan informasi. Yang pertama adalah metabolisme karbohidrat ini merupakan salah satu metabolisme bagaimana menghasilkan energi terkait dengan oksidasi karbohidrat atau menyimpan bentuk energi terkait dengan glikogen sintesis, gitu ya, glikogen sintesis. Nah, nanti silakan Anda pelajari secara detail yang bisa dilihat di rekaman yang saya berikan, atau bisa juga nanti bisa dipelajari secara bertahap terkait dengan metabolisme karbohidrat secara keseluruhan. Dan ini penting ya untuk Anda pelajari sebagai Anda calon dokter hewan ya. Bagaimana beberapa penyakit metabolisme yang terjadi karena karbohidrat, misalnya diabetes mellitus ya, diabetes mellitus berarti dalam kondisi yang respon atau diabetes mellitus dalam kondisi yang kelebihan glukosa, tetapi mekanismenya tidak bisa memetabolisme karbohidrat yang berlebih itu, sehingga perlu karena berbagai faktor, misalnya mulai dari defisiensi insulin atau pankreas yang rusak dan seterusnya. Dan kondisi-kondisi itu perlu diperbaiki. Perlu diperbaiki dengan apa? Ya bisa dengan obat atau bisa dengan hal-hal secara medis, tentu nanti akan dijawab melalui keilmuan Anda di kedokteran hewan. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.